sebelumnya juga aku masalah kenapa Putri akhirnya kita kemarin datang untuk menemui pihak dari Pak Teddy kan kemarin, dan yang sangat disayangkan kan Pak Teddy-nya tidak hadir. Sedangkan di media kan beda kan ceritanya, bahwa Pak Teddy kan sudah memanggil berapa kali, terus juga sudah pengen ketemu katanya berapa kali. Dan kemarin ketika ketemu pihak dari Pak Teddy juga saya menyampaikan ke mereka bahwa saya bukan tidak ingin ketemu, bahkan karena Putri dan Niki juga kan punya kegiatan, terus juga kita kan juga kegiatannya memang ada yang dengan waktu yang panjang, terus yang kadang ada dengan yang berhubungannya dengan kontrak, jadi kita bukan sama sekali menolak ataupun tidak mau bertemu saat itu. Dan yang sangat disayangkan saat kemarin ketemu kan Pak Teddy-nya nggak ada. Ya, satu itu, terus juga yang permasalahan yang deposit bank itu, aku kemarin ngobrol sama Putri bahwa memang ketika saat dulu ketemu dengan Pak Abdul Rahman, memang dia sudah ngasih sama surat kuasanya juga. Dan sebelum Putri ada kegiatan untuk datang ke bank, ke tempat deposit itu tuh, dari pihak bank bilang sudah ada 2 kali aktivitas Pak Teddy datang ke bank tersebut. Dan untuk menanyakan perihal surat kuasanya, ketika penyerahan pun surat kuasa itu sudah ada di surat-surat itu ya, di dalam safety box. Setelah Putri ada kegiatan ke sana, ternyata di safety box itu yang namanya surat kuasa itu tidak ada. Itu satu yang pastinya juga jadi pertanyaan buat kita. Berarti ada kekecewaan nggak sih dari pihak Putri dengan Aiki sendiri nih? Kekecewaan dari statementnya? Satu, kalau kekecewaan pasti ada ya, karena kenapa tidak bisa diobrolin atau nggak dibicarakan secara baik-baik gitu. Karena kan mereka berkorban juga di media bahwa katanya kita ini masih keluarga katanya tuh, bahwa apalagi ada ikatan dari media bintang. Tapi yang sangat disayangkan juga mereka berkorban di media dengan, menurut saya beberapa statement dari mereka yang memang kurang pas, dan menurut saya tidak seperti itu adanya gitu. Kayak contoh dengan pembahasan ke Putri bahwa Putri apalah gitu, Putri mengambil, terus dengan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkannya dari pihak lawyernya. Jadi menurut saya sangat disayangkan, apalagi ada bahasa kemarin dari pihak mereka bahwa katanya Kang Sule seharusnya tidak ada urusan lagi karena dia sudah ex, jadi nggak perlu harus ikut campur. Sekarang secara logika Putri kan anaknya, sekarang seorang ayah kalau misalkan melihat anaknya diapa-apain, apalagi seorang perempuan, ya pasti marah, ya pasti melakukan kewajiban untuk menjaga putrinya gitu maksudnya. Sedangkan yang diserang kan Putri gitu, kasihan. Sampai kemarin kita ketemu dengan pihak mereka aja, Putri itu dalam kondisi sakit ini aja masih dalam masa penyembuhan Putri kan maksudnya. Jadi amat sangat disayangkan saja gitu dengan media-media dari pihak mereka yang bilang ke para media seperti itu gitu. Terus juga dari pihak mereka yang sangat disayangkan bilang bahwa Dede Bintang tidak pernah diberikan perhatian peduli dari anak-anaknya dan juga kasih sayang, dan bahkan bilang dari pihak lawyernya ada statement bahwa dia selama sebulan tidak pernah dikasih nafkah itu tidak pernah ada katanya gitu. Nah saya juga kenapa dari kemarin saya dikejar-kejar oleh wartawan, saya nggak pernah mau bilang karena saya tuh masih ada di satu sisi ingin menghargai seorang Pak Teddy saat itu. Dan ketika melihat statement itu saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun Dede Bintang itu adik saya gitu, adik Putri gitu. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Jadi kayak misalkan ini dari sisi aku waktu itu Dede Bintang itu diurus sama istrinya Pak Ecep, dan Pak Ecep itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama almarhumah mama, dan ini orangnya ada di sini juga. Dan saat itu istrinya Pak Ecep tuh tektokan sama aku. Menanggapi respon kemarin. Ya udah kita tunggu aja nanti itikat baiknya seperti apa kan gitu. Kan dari pengacara Iki bilang kan seperti itu. Ya udah kita ikutin aja. Ada itikat baik nggak? Gitu. Kan kemarin nggak datang, seharusnya kan datang. Kan Iki juga seperti itu penampakannya gimana kan, artinya kan banyak tudingan kata bilang Tudingan dari mana? dari pihak Itu dari media kali tudingan. Kita nggak menuduh siapapun kalau di sini. Iki juga nggak menuduh siapapun, cuma mempertanyakan hak Iki mana itu aja. dengan kondisi rumah Teddy gimana Kang Ade tuh? Apanya? Ngapain saya ngurusin dia? Saya ngurusin keluarga saya aja dah. Ngapain? Kang, tapi benar nggak sih Kang ada jumlah perhiasan 2M tuh? Nggak tahu, itu saya nggak tahu. Saya no komen kalau untuk itu. Nanti aja dilihat nantinya lah, takutnya nanti salah. Dilihat nanti dari pihak pengacara Iki, ini mau bagaimana, seperti apa. Kan udah ada itikat baik dari pengacara Iki juga
kita mau diselesaikan secara kekeluargaan. Kurang gimana? Kurang gimana coba kita? Udah kekeluargaan, tinggal datang diurusin antara pengacara dengan pengacara. Selanjutnya seperti apa kan gitu. Bang, katanya Itu urusan pengacara, bukan urusan saya. Karena saya kan udah nggak tahu menau saya untuk urusan harta, gitu kan. Nantinya dosa saya. Sesuatu hal yang sudah saya kasih terus dianggapnya nanti saya diungkit-ungkit. Nanti dipotong-potong lagi beritanya, digabung-gabung lagi. Jadi nggak jelas lagi untuk masyarakat. Yang jelas dari keluarga Iki dan juga Putri beritikat baik. Ayo kita bicarakan secara kekeluargaan. Jadi untuk saudara Teddy silakan hubungi pengacaranya silakan hubungi pengacara Iki. Sebelum nanti ada sesuatu hal mungkin yang terjadi nggak tahu gitu. Ya. Nggak dipidanin aja ini kan itu kan Apa? bukti. Nggak ada hak saya untuk mempidanakan dia. Nggak ada urusan kan sama saya. Tapi sebagai ayah supportnya seperti apa sih? Ya saya support anak saya. Kalau anak saya menanyakan haknya gimana? Itu kan urusannya udah urusan Iki sama pengacaranya. Tapi benar nggak sih Kang ada mobil Innova yang Nggak tahu, saya nggak tahu. Tanya yang tahu tuh Pak Ecet. Ya, yang tahu semua Pak Ecet. Jadi tanya Pak Ecet. Jadi semua statement tadi nggak benar dong, Kang? Ya nggak tahu, saya nggak tahu. Saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Saya nggak tahu. Ya tanya sama Pak Ecet yang tahu. Karena kan saya nggak hidup bareng sama mereka. Kenapa selalu saya yang terus ditanya-tanya? Tapi merasa kecewa juga udah nggak diurus kemarin kan ada pertemuan tuh. Nggak perlu kecewa. Kita lihat aja lah. Karena Ratu tidak akan menghukum, yang Maha Kuasa tidak akan menyiksa. Tapi yang akan menghukum dan menyiksa itu perilakunya dia sendiri. Kalau dia benar selamat, kalau salah ya nggak selamat, gitu aja. Oke ya? Si Teddy juga Kata siapa? Kamu jangan katanya-katanya, nanti salah loh. kata Kang Ecet sendiri. Kata siapa? Kata Kang Ecet katanya si Teddy udah nggak bisa ngurusin bintang apa Ya tanya Pak Ecet aja, saya nggak tahu untuk urusan itu. Kan saya nggak hidup bareng dia. Ya, yang jelas bukan saya. Kang, Benar Teddy warga RT sini, Pak? Betul. Sudah berapa lama Teddy menetap di sini? 7 bulanan. Sendirikah atau sudah ada wanita lain atau istri gitu, Pak? 4 bulan Nikah siri. Boleh tahu nama warganya siapa, Pak? Yang perempuannya? Kalau saya nggak tahu ya sebab dia itu nggak ada laporan pas nikahnya karena sekarang udah ditinggalin lagi sama istri. Teddy-nya ditinggalin istrinya. Baru nikah 4 bulan. Tapi sebelum selama 4 bulan ada di sini, berarti tidak melaporkan diri, Pak. Nggak ada. Saya juga dengar dari tetangga dia pas nikahnya kemarin ada kabar udah ditinggalin lagi. Nah, pihak RT sendiri atau ya aparat setempat lah ya sudah sempat menanyakan ke Teddy, Pak, karena kan warga harus wajib lapor, Pak. Udah, kebetulan pas pertama kesini kurang lebih sebulan nggak ada laporan, nggak ada apa, saya yang nyamperin ke sana. Dari Bekasi lah, karena ya nggak ada laporan, nggak ada apa. Dan sampai sekarang juga belum warga tetap di sini. Laporan dari tadi itu wanita itu namanya nggak ada. Nah, kalau pas sudah nikah itu nggak ada laporan sama sekali. Pas nikah tidak ada laporan sama sekali. Untuk anaknya sendiri, Pak, ada di sini atau tidak, Pak? Kalau saya lihat ada di sini. Sudah berapa lama anaknya si adik bintang itu, Pak? Sama kayak tadi menetap di sini 7 bulan. Kalau anaknya ya kurang lebih ada 5 bulan di sini. Ada 5 bulan di sini. Bersosialisasi nggak sih, Pak, Teddy dengan warga sekitar? Kadang-kadang ya kebanyakan orang kan begitu gaul sama warga. Termasuk kegiatan RT sendiri tidak ada, Pak? Sama sekali. Oke. Tapi tadi sempat melaporkan bahwa anaknya ada di sini, Pak. Itu belum. Cuma saya pernah lihat itu anaknya ada di sini. Malah suka di titik-titiknya sama tetangga juga. Saya lihat. Dititipin itu saat Teddy kerja atau gimana, Pak? Kalau ada di sini juga suka dititip. Suka dititipin. Maksudnya dititipin ke tetangga itu ketika Teddy kerja kah
Atau saat Teddy di rumah tapi dititipin ke tetangga enggak Pak? Saat di rumah karena yang saya lihat beliau nggak kerja, ada aja. Ada aja di rumah. Nah, Bapak ketika tahu ditinggalin istrinya itu, istrinya sudah tidak ada di sini atau bagaimana? Udah nggak ada, kan ada keluarga saya yang kasih laporan. Saya nanyain, ya warga kasih tahu udah ditinggalin lagi. Udah ditinggalin lagi Pak ya. Pak, kalau boleh tahu kenal namanya sosoknya Iwan nggak sih Pak? Kenapa? Sosoknya Iwan. Orangnya Teddy juga gitu, nggak tahu ya Pak. Berarti tidak pernah. Nama istri yang kemarin baru meninggalkan Teddy siapa Pak? Ya nggak tahu itu karena kan nggak ada laporan sama sekali. Datanya nggak di. Warga juga nggak tahu Pak namanya. Keluarga sampai nggak tahu ada yang tahu. Karena Panggilannya? nggak keluar orangnya. Oh nggak keluar, si perempuannya nggak keluar. Jarang keluar. Termasuk nama panggilannya pun warga tidak tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi Bapak tahu nggak sih Pak, pihak keluarga almarhumah Lina pernah kesini gitu? Anak-anaknya kah atau Sule kah? Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Berarti bisa disebut Teddy tidak bergaul dengan warga sekitar. Kurang Di lebih. sini dari berapa lama Pak tinggal Pak? Ya kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Selama 7 bulan ini aktivitas Teddy kan tadi Bapak bilang tidak ada pekerjaan. Biasanya kalau keluar rumah itu apa sih yang Kalau yang saya lihat, kalau sekali-kali keluar rumah paling ke rumah saudaranya atau paling ya belanja-belanja. Jadi begitu. belanja di seputaran warga sini ya, warung sini ya? Ke warung atau enggak juga ke pasar gitu. Tapi sempat ada Bapak sempat ada pernah ngobrol nggak sih sama Teddy? Sekali pernah ngobrol pas saya ke rumahnya, kan nanyain kan ada laporan nggak ada laporan. Dan nanya-nanyain gitu aja. Menyebutkan pasti Pak calon istri atau istri yang terbaru. Enggak. Dan kalau saya ke rumahnya itu belum. Belum ada istri ya. Nah Pak, adik Bintang sendiri diasuh warga ini maksudnya tetangga sekitar ini yang sebelah rumahnya kah? Atau sempat istri Bapak mungkin? Dan ada warga saya di sini suka bantu beres-beres di rumahnya itu suka. Suka dititipin. Pernah dibawa keluar Pak? Pernah. Pernah dibawa keluar adik Bintangnya ya. Dan gimana Pak kondisinya? Baik-baik saja Pak? Sehat? Anaknya saya lihat sehat. Sehat-sehat aja ya. 7 bulan tinggal sini ngontrak apa emang udah rumah sendiri sih ya Pak? Rumah sendiri. Tapi keluarga Teddy di sini semua Pak? Kenapa? Keluarga Teddy. Ada keluarga Teddy nggak di sini? Sekali-sekali paling pas ada laporan itu pas waktu nikah yang kemarin nikah. Makanya ke sini. Nikahnya itu nikah di sini kah atau di mana? Di sini Nikahnya di sini. saya tahu itu laporan dari warga. Oh, warga melaporkan bahwa ada pernikahan di sini. Nah, perempuannya dari manakah? Enggak tahu. Kalau saya tahu itu ada kabar istrinya itu orang Tasik. Orang Tasik. Statusnya janda atau Janda katanya. janda? Tapi sekarang udah cerai lagi ya Pak? Sekarang nggak tahu ya kalau cerai apa yang saya tahu itu udah ditinggalin. Ya intinya sudah tidak ada di rumah itu lagi Pak ya. Oke. Namanya siapa Pak? Cukup. Ngomong Opik. Opik. RT berapa ini Pak? RT 3 RW 10. RT 3 RW 10. Awak daerahnya? Daerahnya Pak? Pasir Sangga. Pasir Sangga. Oke. Makasih ya Pak.